Halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semua luar biasa. Oh iya, Kalina mau tanya, bagaimana bisa mengerjakannya soal-soal tes yang kemarin? Wah, pasti semuanya bisa mengerjakannya. Kalina bersama kakak-kakak yang lain mendoakan supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Semuanya naik kelas. Oh iya, walaupun kita kebaktiannya masih online, tapi kita tetap bersuka cita ya. Nanti kalau coronanya sudah tidak ada, kita akan berkumpul lagi di gereja, kita akan berkebaktian bersama-sama. Oh iya, sebelum kita pindah kelas, Kalinda mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Jangan sedih, jangan lagi masih lemes-lemes ya, karena kita selalu untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk, kita mari memuji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi kami ya Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Tuhan menghadir dalam kebaktian online bersama kami semuanya ya Bapa. Begitu juga sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau pimpin kami semuanya sehingga firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Allah makasih, kami juga mengucap syukur karena Tuhan telah pimpin adik-adik kami dalam mengikuti ulangan akhir semester ya Bapak. Biarlah mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik ya Bapak. Bapak makasih, kami juga teringat untuk adik-adik kami mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan juga menghadir dalam kehidupan mereka, Tuhan sembuhkan sehingga mereka boleh merasakan kasih Kristus. Di minggu akan datang mereka boleh mengikuti kebaktian online kembali ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa permohonan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya, tadi kita sudah angkat pujian, memuji Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak semuanya. Nah, sekarang persiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, pensilnya, dan jangan lupa buku agendanya juga dipersiapkan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya?
Kak Agus yakin adik-adik hari ini keadaannya sehat, kuat ya. Karena adik-adik bangun pagi, adik-adik bersyukur sama Tuhan atas kesehatan yang Tuhan telah berikan buat adik-adik dan Kak Agus ya. Hari ini Kak Agus akan bercerita tentang temanya Paulus ke Roma. Ayat Alkitabnya Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 44. Tapi Kak Agus hanya bacanya 3 ayat. 3 ayat aja, 23, 24 dan 25 ya. Adik-adik udah siap? Tapi sebelum saya berdoa, Kak Agus berdoa, adik-adik harus siapkan alat tulisnya nih ya. Alkitab pasti adik-adik udah siapin. Buku agendanya pasti adik-adik sudah siapin. Pulpen, pena, adik-adik sudah siapin ya. Sudah siapin ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama mau dengar firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa sama Tuhan supaya cerita yang disampaikan Kak Agus, adik-adik bisa mengerti dan memahami maksud kehendak Tuhan buat adik-adik. Ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan telah berikan kekuatan, kesehatan pada minggu hari ini. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin mendengar firman Tuhan. Pimpin adik-adik kami, biar adik-adik kami mengerti dan memahami tentang firman Tuhan. Berkati juga Kak Agus untuk menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan penebus dosa kami hidup. Haleluya, amin. Oke, ya. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 44. Ya, Kak Agus hanya baca 3 ayat. Nanti adik-adik mungkin di rumah setelah ini adik-adik mau baca lagi. Apa sih ceritanya gitu. Nanti adik-adik bisa paham ya. Ya, kita baca ayat 23, ayat 24 dan 25. Begini firman Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tambahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Amin. Ya. Nah, sebelum Kak Agus lanjutkan, Kak Agus ada putar film tentang perjalanan Paulus ke Roma. Ya, adik-adik tolong disimak, tolong ditonton ya, dan dipahami. Ya, nanti Kak Agus kasih kesimpulan dari cerita film itu ya. Oke, udah siap adik-adik untuk tonton film ini ya? Oke, selamat menonton ya adik-adik. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan.
Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba. Dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka. Lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana filmnya? Adik-adik udah nonton kan filmnya? Bagus gak? Nah, ya tadi Kak Gus juga sempat lihat loh filmnya, ya. Bagaimana perjalanan Paulus, ya,
ke Roma, tapi di situ ada hambatan, ada tantangan buat adik. Ya, bagaimana Paulus terus berdoa sama Tuhan dan Tuhan telah pimpin Paulus. Nah, tadi adik-adik tahu dong, ya, bagaimana perjalanan Paulus. Paulus itu adik-adik, ya, waktu itu jadi tahanan adik-adik. Nah, kalau adik tahanan bagaimana? Pasti tangannya diikat. Ya, digogol gini ke belakang, ya kan? Ya, diikat. Nah, bagaimana rasanya kalau digogol dan masukin ke penjara? Pasti adik-adik gak nyaman. Ya, gak enak. Ada prajurit. Nah, di situ ada beberapa orang di sana. Banyak, ya. Nah, waktu itu, ya, Paulus mau dihadapkan ke kaisar waktu itu. Kaisar di Roma adik-adik. Nah, tapi ya, Paulus dibawa melalui kapal dengan beberapa tahanan yang ada di sana, ya, untuk menuju ke Roma. Ya. Nah, adik-adik, ya, tadi kan Paulus sempat naik ke kapal dengan teman-temannya tuh, banyak tahanan-tahanan di situ dan ada prajurit. Tapi ada satu prajurit yang baik sama dia, ya, baik sama dia untuk menolong si Paulus, ya, namanya Julius adik-adik. Nah, dia sempat ngobrol sama Paulus bagaimana percakapan. Akhirnya di dalam kapal itu jumlah orangnya kurang lebih sekitar ada 276 adik-adik jumlahnya. Ya, menampung sebanyak itu adik-adik, ya, sebanyak itu 276 orang untuk masuk ke dalam kapal. Menurut adik-adik gimana tuh kapalnya? Kalau 276 pasti besar, ya, gede kapalnya, ya. Jadi adik lihat kan, ya, masuk. Di situ ada beberapa orang masuki, bukan orang aja yang dimasukin ke dalam kapal itu, tapi makanan, ya kan. Tadi juga lihat banyak di situ, ya kan. Terus pakaian ada di situ semua, ya. Nah, tujuannya itu mau diajak ke Roma, di jalan ke Roma. Semua naik ke kapal, ya. Terus si Paulus bicara dengan prajurit, bilang begini, jangan lewat sana, bahaya gitu, ya. Tapi prajurit itu nggak mendengar Paulus, ya. Dia mendengar nakoda, ya. Memang sih biasanya kok kapal itu yang tahu nakoda gitu. Tapi ini karena Paulus itu punya hikmat berasal dari Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu ke Paulus bahwa itu bahaya di situ. Tapi diraukan adik-adik. Diraukan si Paulusnya sama prajurit. Ya, tapi tetap prajurit itu baik dengan Paulus, ya. Sampai di tengah jalan, tadi filmnya adik-adik lihat kan, di tengah jalannya ombak, ada badai. Tadi dilihat tuh, ya kan? Nah, coba Kak Agus tanya sama adik-adik. Pasti adik-adik kalau lihat badai, ada pas lagi naik kapal laut, ada badai goyang-goyang. Ya, ada angin kencang mutar-mutar di situ. Nah, adik-adik gimana rasanya? Takut. Aduh, gimana ya? Saya bisa berenang nggak ya? Kok nggak bisa berenang gitu? Aduh, gimana ya gitu? Ya, di situ ada kepanikan yang luar biasa. Adik-adik tadi lihat bagaimana filmnya. Ada kepanikan di situ. Semua yang ada di situ. Ada 276 orang di kapal, ya kan? Nah, tapi waktu itu Paulus tenang karena tadi di ayat yang ke 23 dia begini, ada malaikat Tuhan datang kepada Paulus gini. Karena tadi malam nih, ya kan? Seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ya, jadi Paulus nggak takut, adik-adik. Nggak takut. Kenapa nggak takut? Sebab itu di ayat 24-nya, dan ia berkata, jangan takut. Kata malaikat itu kepada Paulus. Ya, engkau harus tetap kamu harus menghadap ke kaisar. Kamu nggak usah takut. Pasti dia akan ditolong, ya kan? Sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada di dalam kawat itu akan selamat, ya. Akan selamat adik-adik, ya. Jadi Paulus imannya kuat adik-adik, nggak takut walaupun ada badai di perahu itu. Tadi ada yang dilihat kan, ada badai goyang-goyang gitu kan. Ya, kalau Kak Agus ada situ pasti
Paulus takut, pasti takut ya kan. Mual, enek, apalagi nggak pernah naik kapal laut, ya itu gombang ambingnya luar biasa. Tapi badai itu terjadi karena apa? Itu karena kehendak Tuhan, adik-adik. Kehendak Tuhan. Kenapa kehendak Tuhan? Supaya orang yang di dalam situ, adik-adik, di dalam situ, di kapal itu, orang yakin bahwa Allah menyertai dia melalui Paulus. Nah, ya kan? Mulai Paulus itu kesaksian yang luar biasa. Kesaksian bahwa Tuhan itu bekerja melalui Paulus. Tapi Paulus dengan tenang hati, ya, menenangkan orang yang ada di kapal itu, dia bilang, "Jangan takut," kata Paulus kepada teman-teman di situ. Setelah 14 hari malam, udah jalan ke 14 hari malam gitu adik-adik ya. Ya, sudah mulai reda. Gelombangnya sudah mulai reda, ya, badainya sudah mulai mereda. Nah, besok paginya Paulus berbicara kepada penumpang di situ, ya. Jangan takut, kita selalu bersyukur sama Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita. Tuhan akan menjaga kita dan Tuhan akan menyelamatkan kita gitu. Jadi jangan panik gitu. Nah, hari ini ada makanan, dia bilang gitu. Ada makanan, banyak makanan yang ada di sini. Yuk kita sama-sama makan dan kita berdoa. Dan Paulus mengucap syukur atas berkat-berkat yang ada di situ. Makanan, roti, ya tadi ada tuh foto, ada filmnya, ada roti, ada apa gitu ya. Dimakan sama-sama sama awak kapal di situ, sama penumpang di situ sama-sama prajuritnya, sama penumpang yang di sana ya, makan sama-sama dan bersama Paulus. Dan semuanya merasa sukacita adik-adik. Semua merasa sukacita karena tenang hatinya, karena Paulus menenangkan hatinya. Paulus memberikan kekuatan. Yuk kita makan biar badan kita kuat. Ya, coba adik-adik kok nggak makan, pasti lemas. Nanti kalau kita kuat, kita bisa terus terus berjalan untuk menuju suatu pulau gitu ya. Akhirnya semua bersukacita karena ada Paulus menenangkan penumpang yang ada di situ, prajurit juga. Dan dilihat sebagian dari penumpang itu lihat, prajurit juga lihat, "Hei, lihat di sana ada pulau." Tadi kan gitu kan, ada pulau, filmnya gitu, ada pulau di sana gitu. Ya. Nah, kita bisa sampai ke sana. Akhirnya jangkarnya ditaruh ya, dibuat apa supaya bisa menahan kapal itu, namanya saung ya gitu, kayak nahan begitu ya kayak bundar jangkar ya gitu, tahan ya, terus kapalnya berhenti. Tapi ternyata pas sudah mau berhenti itu ada ombak lagi adik-adik, ombak. Nah, bikin panik lagi, goyang lagi tuh. Tapi kata Paulus, nggak usah takut, jangan usah takut gitu, jangan khawatir karena Tuhan menyertai kita akan sampai di situ. Tapi adik-adik, prajurit itu takut tahanan yang ada di kapal itu melarikan diri adik-adik. Nah, ada niat jelek nih, ada niat nggak bagus sama prajurit yang lain gitu. Udah, tahanan-tahanan yang ada di sini kita ceburkan aja ke laut. Tapi ada Paulus itu. Paulus masuk tahanan juga, tapi tahanan bukan tahanan yang bersalah karena dia menyebarkan firman Tuhan, orang nggak suka, dipenjarain gitu ya adik-adik ya, dipenjarain Paulusnya ya. Terus ada Paulus, ada prajurit yang suka sama si Paulus ya, yang suka sama Paulus. Akhirnya apa? Paulus menjadi apa? Jadi berkat buat orang lain. Akhirnya yang tahanan tadinya mau diceburin ke laut, nggak jadi adik-adik ya, nggak jadi. Akhirnya dia ya tadi adik-adik udah nonton kan ya, mau ceburin nggak jadi. Akhirnya sama-sama selamat ke satu tujuan, suatu tempat, pulau ya. Ya, setelah itu dia prajurit semua ya, awaknya sempat selamat adik-adik, selamat ya. Nah, semua itu karena berkat Tuhan adik-adik, karena pertolongan Tuhan. Paulus yakin bahwa Tuhan menyertai dia, sehingga kapalnya pecah juga kena ombak yang pas mau terakhir ke pantai itu ya, tapi tetap semua selamat, nggak ada yang enggak ya, karena berkat Paulus
meyakinkan semua penumpang yang ada di situ dan prajurit, jangan takut karena Tuhan menyertai kita, karena Allah itu Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang bisa mengatasi segala masalah yang ada di situ gitu. Akhirnya sudah mendarat sampai ke pantai, ya kan. Nah, akhirnya Paulus pergi lagi ke tempat, yaitu tujuannya ke Roma untuk menyebarkan firman Tuhan. Selama 2 tahun adik-adik, Paulus menyebarkan firman, tinggal di Roma adik-adik. Tinggal di Roma selama 2 tahun dan dia menyebarkan firman Tuhan. Hingga semua orang yang ada di situ, yang di Roma percaya kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat umat yang percaya, ya, penyelamat kita, ya, orang yang berdosa, ya kan. Nah, semua banyak jemaat-jemaat yang percaya di Roma itu, adik-adik. Nah, begitu ceritanya. Tadi filmnya juga sama kayak gitu, ya, bahwa kasih Tuhan yang luar biasa kepada penumpang yang ada di situ melalui Paulus. Nah, Agus tanya sama adik-adik, ya kan, pasti kita khawatir juga adik-adik. Ya, hidup kita selalu khawatir. Contoh nih, ya kan, kita di sekolah, kita mau ngerjain sesuatu, aduh saya bisa apa enggak ya gitu. Tapi Tuhan tolong melalui siapa? Melalui guru, teman-teman, ya kan? Ya kan? Gurunya mengajarin adik-adik untuk bisa mengerjakan tugas. Ya, contoh mengerjakan matematika atau PKN atau apalah ya adik-adik yang mata pelajaran yang ada gitu. Nah, melalui siapa? Melalui guru. Nah, supaya adik-adik bisa. Itu penyertaan Tuhan buat adik-adik. Aduh Tuhan, adik-adik berdoa, Tuhan pimpin saya, Tuhan, sekolah ini biasanya bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, tapi saya harus belajar dulu Tuhan. Ya, itu melalui guru, tanya sama teman, atau orang tua adik-adik. Ya, adik-adik nggak usah takut karena Tuhan menyertai adik-adik. Tapi Tuhan, bagaimana ya? Saya kan belum ketemu Tuhan, saya kan belum ketemu gitu. Kalau Paulus kan pernah berjumpa dengan Tuhan waktu dia memusuhi umat Tuhan, yang membunuh umat Tuhan atau keseram umat Tuhan, tapi Tuhan hadir di situ, ketemu. Nah, adik-adik juga bisa gitu, adik-adik bertemu dengan Tuhan juga melalui orang tua, melalui teman, ya kan? Nah, terus itu penjumpaan Tuhan melalui orang tua dan teman-teman. Apalagi banyak adik-adik. Aduh, saya nggak bisa lihat nih. Saya percaya, yakin di rumah, ya, mama masak buat saya. Saya percaya, padahal saya belum lihat mama masak apa enggak ya, gitu. Masak apa enggak. Ternyata mamanya betul-betul masak. Adik-adik yakin, percaya bahwa mamanya masak buat adik-adik makan siang habis pulang sekolah. Pas adik-adik sampai, mamanya udah siapin makanan. Adik-adik mau makan nih gitu, biar mama saya mau makan, oh udah ada di meja. Nah, itu berkat apa? Pertolongan Tuhan melalui mama. Karena adik-adik berdoa, Tuhan supaya saya diberikan kekuatan, biarkan saya diberikan rezeki. Tapi adik-adik nggak tahu itu betul dikerjain nggak, tapi dikerjain sama mama papa, sama mama masak di rumah gitu. Nah, adik-adik, segala sesuatu ya seperti Paulus nggak takut ya apapun kondisinya ya adik-adik ya kondisinya, tapi Paulus tetap berdoa sama Tuhan akan memimpin Paulus supaya Paulus bisa selamat dari mara bahaya gitu. Sebelum dia takut, dia udah percaya bahwa Tuhan akan memimpin dia walaupun nggak tahu nantinya gimana gitu, tapi dia yakin Tuhan menolong dia. Nah, adik-adik juga yakin, Kak Agus, adik-adik yakin bahwa Tuhan menolong kita semua, ya. Waktu kita bangun tidur, Tuhan telah menolong kita. Terus dikasih berkat, rezeki pagi-pagi makan siang, itu melalui berkat Tuhan juga menolong kita melalui mama yang masak, kita makan. Terus kita sekolah, kita belajar, ya kan? Kita nggak bisa mengerjakan tugas atau kita belum paham, belum mengerti. Tapi Tuhan menolong kita melalui guru, melalui teman, melalui nanti di rumah mengerjakan tugas melalui orang tua yang membantu adik-adik. Ya, nah
kesimpulannya adik-adik, nanti adik-adik bisa catat di buku agenda ya, bahwa adik-adik selalu ditolong sama Tuhan. Adik-adik pasti ingat, catat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus pasti menolong kita dalam segala hal, walaupun sulit sama sekali ya. Tuhan Yesus pasti menolong kita dalam segala hal ya, dalam segala hal atau dalam segala masalah ya. Tuhan Yesus pasti, catat adik-adik ya, Tuhan Yesus pasti menolong kita dalam segala hal ya, menolong kita dalam segala hal. Titik. Contohnya tadi ya kan, adik-adik belajar matematika nggak bisa tapi dibantu sama gurunya untuk menerangkan ya kan, menerangkan pelajaran matematika gitu ya. Itu yang nanti adik-adik catat ya. Jadi pertama ya, Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik dalam segala hal ya. Jadi catat, Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik dalam segala hal ya. Seperti Paulus ya. Oke, adik-adik, itu aja dari Kak Agus. Jadi tadi kesimpulannya, Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik dalam segala hal ya. Dalam segala apa nanti adik bisa, contohnya apa nanti adik-adik bisa jabarin. Contoh tadi belajar di sekolah, guru yang menerangkan hingga saya bisa mengerjakan tugas, saya bisa mengerjakan soal-soal gitu ya. Itu nanti contohnya itu. Apalagi banyak adik-adik ya. Di rumah mama masak buat saya, untuk kekuatan saya nggak usah khawatir karena Tuhan telah menjaga saya melalui orang tua ya. Nanti adik-adik bisa tulis di agendanya. Ingat judulnya itu Paulus ke Roma. Bahannya Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 44. Oke, cukup sekian cerita kakak. Semoga apa yang Kak Agus sampaikan, cerita adik-adik menonton film tadi, bisa adik-adik pahamin. Oh iya, Tuhan Yesus baik ya sama saya, gitu. Tuhan Yesus menolong saya. Nah, ya, semoga minggu ini adik-adik penuh sukacita dan adik-adik bisa jalani kehidupannya lebih baik lagi. Kak Agus ucapkan selamat menjalankan kehidupan hari ini dan seterusnya buat adik-adik. Yuk sebelum Kak Agus tutup ya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan telah pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini tentang bagaimana perjalanan Paulus ke Roma. Tuhan hadir buat Paulus dan jemaat-jemaat yang ada di kapal ya Tuhan Yesus, sehingga jemaat dan prajurit ya, tahanan di sana selamat karena Tuhan telah melindungi penumpang di sana. Terima kasih Tuhan, biar kami juga percaya apapun masalah yang kami hadapi, kami terus berjalan bersama Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Kami yakin Tuhan menolong kami dalam segala hal, di sekolah, di rumah, di gereja, dan kami bertemu dengan teman-teman kami yang tidak seiman. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, walaupun kondisi kami tidak nyaman, tapi kami yakin dan percaya ibadahnya kurang nyaman ya Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Tuhan telah melindungi kami dan Roh Kudus bekerja buat kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Agus mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan berkati, semoga adik-adik terus melakukan sesuatu yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam buat orang tuanya, ya kan? Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin.